Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safihu min khalqihi wa habibuh ballagha risalah wa addal amanah wa nasaha al-ummah wa kashafallahu bil ghummah wa tarakana 'alal mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazigu anha illa man kana minal halikin wa ba'd. Bapak Ibu, orang tua kami, para alim ulama, tokoh masyarakat, dan yang paling dimuliakan adalah kaum muslimin dan muslimat, hamba Allah yang dimuliakan. Mudah-mudahan Allah memuliakan kita dan memasukkan kita kepada hamba-hambanya yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Rasulullah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, untuk pagi hari ini pertemuan kedua. Kemarin pertemuan perdana, sekarang pertemuan kedua. Kita akan membahas insyaallah kitab tafsir, masih mukadimah juga karena panjang sekali dan ada hal-hal yang perlu kita sama-sama membuka kembali, mengingat kembali tentang bahwasanya menafsirkan Al-Quran itu tidak sebagaimana menafsirkan perkataan. Sementara kalau undang-undang saja ada aturan pendelegasiannya. Aduh, Pak Bakar undang-undang sekarang. Apalagi Al-Quran. Kalau Al-Quran ini kita tafsirkan dengan sesuai dengan pemikiran kita saja, maka kadang-kadang pemikiran kita berbeda dengan pemikiran orang lain. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ternyata para sahabat sendiri radhiyallahu anhum ketika menafsirkan Al-Quran, tidak semua ayat Al-Quran mereka tahu. Padahal bahasa Al-Quran yang diturunkan itu adalah bahasa Arab dan bahasa ibunda mereka, bahasa kampung awak ceritanya itu. Kalau di situ bahasa kampung orang Arab, Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Nah, ternyata mereka pun masih bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika turun firman Allah, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Surat Al-An'am ayat 82. Dan orang-orang yang beriman kemudian tidak mencampur adukkan atau tidak memakaikan pakaian keimanan mereka dengan kezaliman, maka mereka lah orang-orang yang mendapat jaminan keamanan dari Allah, dan mereka lah orang-orang yang mendapat petunjuk, dapat hidayah. Jadi ciri orang mendapat petunjuk dan mendapat hidayah lalu dijamin aman oleh Allah Ta'ala ternyata adalah beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Pada saat itu para sahabat ketika turun ayat itu, lalu mereka bertanya-tanya pada diri mereka sendiri, siapakah di antara kami yang tak pernah berbuat zalim? Kadang ada apa istilahnya, mohon maaf Bapak, ada kata yang terlompat, ada perbuatan yang tidak mengenakkan, ada mungkin orang yang terzalimi, bahkan pada dirinya sendiri pun dia berbuat zalim.
tak usah ke orang lain. Dia terhadap dirinya berbuat zalim. Lalu syaqqa alaihim. Hal itu berat bagi sahabat Nabi SAW. Kenapa berat? Karena jaminan keamanan tadi begitu perhatiannya sahabat terhadap jaminan keamanan mereka nanti di dunia dan akhirat. Ciri orang yang dijamin aman, orang yang beriman dan tak memakaikan pakaian keimanan mereka dengan kezaliman. Maka berangkatlah mereka kepada Nabi SAW lalu bertanya, Ayyuna la yazlim ya Rasulullah? Ayyuna la yazlim ya Rasulullah? Siapa di antara kami yang tak pernah berbuat zalim ya Rasulullah? Sementara Al-Quran menyebutkan orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, itu baru aman dan itulah orang yang mendapat petunjuk. Sementara kami, ya Rasulullah, kadang kami terhadap anak istri kami tak kami berikan haknya. Kadang kami terhadap keluarga kami tak kami berikan haknya. Kadang terhadap tetangga kami tak berikan haknya. Kadang terhadap orang yang di pinggir jalan kami tak berikan haknya. Orang bertanya, oh berang. Padahal awak dah duduk di pinggir jalan, awak tagak di pinggir jalan. Siapa di antara kita yang tak pernah berbuat zalim? Sahabat bertanya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, laisal ladzi ta'nun, itu tidak sebagaimana yang kalian pikirkan. Alam tasma'u qaulal 'abdis salih, apakah kalian tidak pernah mendengarkan perkataan seorang hamba yang saleh? Siapa? Luqman, yang diabadikan di dalam Al-Quran. Dalam surat Luqman ayat 13 disebutkan, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah perbuatan zalim yang besar. Jadi maksud ayat yang disebutkan di dalam firman Allah tadi adalah orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, maka mereka yang mendapat jaminan keamanan dari Allah dan yang mendapat petunjuk adalah orang yang beriman dan tidak melakukan syirik. Maka pasti aman. Ya, kalau di antara kita masih ada yang berbuat syirik baik sengaja atau tidak sengaja, itu bagaimana? Kita sementara tidak mencari tahu tentang perbuatan kita, apakah ini berkaitan syirik atau tidak. Datang kita minta tolong sama orang pintar. Orang pintar yang mau ada dukun ya. Datang ke orang pintar, atau pintarnya seberapa? Padahal kalau profesor yang paling pintar di dunia sekalipun, kata Rasulullah SAW, ilmu, dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, ilmu yang Allah berikan kepada kita seluruhnya itu hanya bagaikan jari kita dicelupkan ke samudra. Samudra yang luas kita celupkan dari kita, lalu kita angkat, apa yang tersisa. Itulah ilmu yang kita miliki. Bukan satu profesor, seluruh profesor dan seluruh pakar di dunia. Lalu apa kita sombongkan dengan ilmu kita? Ilmu Allah itu maha luas. Kita cuma baru diberi, datang awak mentafsirkan Al-Quran sesuai pikiran awak. Itu Imam Syafi'i laki-laki, awak laki-laki bisa berpikir, awak juga bisa berpikir. Imam Ibnu Katsir itu laki-laki, kita juga laki-laki. Beliau berpikir, kita juga berpikir. Datang kita tafsirkan Al-Quran sesuai kehendak kita. Padahal Rasulullah SAW sudah mewanti-wanti terhadap orang-orang yang menafsirkan Al-Quran dengan akal-akal mereka saja tanpa kembali kepada Al-Quran. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, maka sebelum kita masuk ke dalam kitab tafsir ini, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, bahwasanya ternyata para ulama dalam menafsirkan Al-Quran itu bukan hanya hasil pemikiran mereka sendiri. Pertama, mereka tetap merujuk kepada Al-Quran juga, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW. Tadi sudah kita kasih contoh orang beriman dan yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, maka mereka yang dapat jaminan keamanan dari Allah Ta'ala, dan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Para sahabat tadi bertanya,
karena nggak tahu apa maksudnya, ini zalim yang mana. Karena di antara kita nih nggak ada yang aman kalau gitu. Ternyata yang dimaksud adalah syirik. Berarti menzalimi orang lain boleh? Tidak boleh. Menzalimi diri sendiri boleh? Tidak boleh. Itu tadi disebut Pak Rizal. Kalau lah balik badan berarti itu termasuklah di neraka lah. Harus keliling 2 balik lah berarti, tidak sebalik lah itu tidak apa-apa. Kalau seperti itu kata Allah Ta'ala, dan Rasulullah mengajarkan kepada kita menafsirkan Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain, berarti begitulah yang diajarkan oleh Nabi dan diikuti oleh para ulama. Para ulama itu pun belajar dia dahulu, maka baru bisa menafsirkan Al-Quran. Datang awak pakar listrik lalu menafsirkan Al-Quran. Datang awak pakar sains, awak menafsirkan Al-Quran. Kita rujuk saja, kembali saja kepada penafsiran para ulama. Agar apa? Agar tidak salah tahu tafsir. Nanti ada yang bertanya, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Aduh, apa-apa gitu juga. Pertanyaan apa tafsirnya Ustaz? Wallahu a'lam. Kembali kepada apa yang ditafsirkan oleh ulama agar kita tidak salah memahami. Karena ulama itu mereka sudah duduk belajar ilmu, bahkan disebutkan dalam riwayat seorang ulama itu pernah berbulan-bulan mencari kesahihan suatu hadis, keliling dari Yaman ke Mesir, Mesir ke Hijaz, datang ke Makkah, Madinah, lalu berangkat. Begitu dahsyatnya ulama mencari kesahihan satu hadis, agar otentik, agar agama ini sampai kepada kita dengan benar. Begitu perjuangan para ulama kita, bagaimana menjaga agama ini dengan benar, agar sampai agama itu terus menerus kepada kita dengan apa yang dijalankan dan diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Maka sekarang sudah terbentang. Kalau dulu mencari satu hadis satu, sekarang sudah ada aplikasi, Bu. Aplikasi mencari hadis. Ini sahih atau tidak? Ini hadis Nabi atau bukan? Ini memang disabdakan Nabi, tak? Baginda Nabi Muhammad SAW yang diperintahkan oleh Allah untuk mengajarkan kepada kita agama ini, betul nggak sih? Itu dapat kita buka aplikasi. Kenapa kok banyak dulu ulama daripada sekarang? Kenapa kok ilmu ulama dahulu terus mengalir sampai sekarang, lalu kita ambil perkataan-perkataan mereka? Mungkin karena keberkahan ilmu tadi. Mereka keliling mencari satu hadis pun mereka keliling menentukan apakah ini sahih atau tidak, belajar kepada ulama-ulama yang lain. Sementara kita dibentangkan kemudahan, kita dibentangkan aplikasi-aplikasi untuk mencari, tapi kita kadang tak mencari. Anak-anak kita, nah ini manfaatkan betul, gitu kan? Sementara mereka ahli IT yang buka wakar, tinggal buka aplikasi selesai. Calian kah sama awak, calian kah apa awak, kan gitu. Gunanya kita belajar kecuali untuk sama-sama kita meningkatkan keimanan kepada ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena ternyata umat Islam itu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian itu adalah umat yang terbaik dikeluarkan kepada manusia oleh Allah Ta'ala. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Engkau merintahkan kepada yang ma'ruf, itu ciri orang beriman, lalu melarang dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Maka dalam ayat yang lain disebutkan duribat alaihimudzillah aynama sukifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Sungguh dihinakan mereka itu kemanapun mereka pergi, dimanapun mereka, kecuali mereka yang menjaga hubungan mereka dengan Allah dan menjaga hubungan mereka dengan sesama manusia. Mudah-mudahan
Allah memasukkan kita terhadap golongan orang-orang yang menjaga hubungan kita dengan Allah dan menjaga pula hubungan baik kita dengan sesama manusia. Allah. Ada yang keberangkat. Bapak Ibu yang dimuliakan, mudah-mudahan Allah memuliakan kita semua. Untuk yang kedua, selain daripada menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat yang lain, Rasulullah juga mengajarkan kita bahwasanya tafsir itu juga kita buka ayat, ternyata ulama menafsirkan juga dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi langsung akalnya aja dipakai, lalu ditafsirkan menurut ambo, nah gitu kan? Itu tidak seperti itu. Ternyata ada kaidah yang diajarkan. Tuh buka pula hadis Nabi, maka ulama-ulama kita buka hadis Nabi, diajarkan seperti itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, banyak sebetulnya contoh-contoh yang berkaitan dengan penafsiran ayat Al-Quran yang ditafsirkan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah itu pembahasannya akan kita bahas juga, nanti akan bertemu nanti di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ini. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, insya Allah untuk pembahasan berikutnya akan kita lanjutkan lagi nanti di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah izinkan kita untuk sama-sama duduk kembali di majelis yang mulia ini di Masjid Hakul Yakin, Perumahan Green Padang Regensi, Kelurahan Tuah Madani. Masih namun Tuah Madani Pak RT masih ya. Tuah Madani, Kecamatan Tampan, Pekanbaru Riau, insya Allah. Mudah-mudahan ini juga menjadi saksi kita nanti di hari bertemu kita dengan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan ini menjadi timbangan kebaikan kita dan Allah anugerahkan rahmat kepada kita sehingga kita termasuk ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup sekian, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri kami dan bagi Bapak Ibu yang dimuliakan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dan kurangnya kami mohon dimaafkan. Ada sarapan pagi, Pak. Masya Allah. Tahu gitu tambah panjang dari sana.